Gimana keadaan rumahnya? Kita cek ya. Rumah artis yang lain sudah kebakar nih. Rumah Bididi bagaimana? Harusnya tuh rumah Bididi makin hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental. Ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Kebakaran di Los Angeles ini masih terus berlangsung bos sampai sekarang. Berapa minggu? Mulai dari 7 Januari sebenarnya kan. 7 Januari. Mulai dari 7 Januari Sampai 14 sampai ini. sekarang tanggal berapa sekarang? 14. Ini diprediksi angin Santana ini akan berakhir tanggal 15 Rabu. Anginnya prediksi lo ya. Jadi Mas besok pun masih berlanjut ini. Selama angin itu masih ada, tetap kebakaran akan berlanjut. Soalnya antara durasi kecepatan angin yang nggak berhenti setiap detiknya kan nggak berhenti, Iya. dengan durasi kecepatan angin yang kecepatannya mencapai 75 mil per jam, ini kan terus mendorong api untuk bergerak dan menyebar setiap detiknya nggak berhenti. Sedangkan pesawat pemadam ini kan ada jedanya, Jelas kan? lah bos untuk mengambil Ya, jatuhin air, nyiram, kemudian ambil air lagi, ya kan begitu. Apalagi posisi air di situ kayaknya kekeringan, ya. Iya. Berarti kan harus ngambil ke laut kalau ingin cepat. Posisi Ya di kan? lokasi memang. Kecuali kalau pesawatnya jaraknya emang per meter, setiap meter ada pesawat lagi gitu. Jadi berjibaku dengan antara air dan pesawat itu bisa kan gitu. Ibaratnya volume api sebesar 1 meter, ini yang nyiram masih 1 sendok. Loh, Walaupun banyak, tapi kan berhenti sendok itu, gitu loh. tidak kan? akan Dengan habis-habis, api, Bos. ya makanya susah kecuali anginnya berhenti. Nah, itu. Nah, Padahal kondisi sana itu angin Santana. Santana masih akan berlanjut hingga sampai tanggal 15 Januari besok, gitu bos. Dan ternyata disinyalir pusat percikan pertama ini berada di sebuah puncak bekas perayaan tahun baru. Itu awal mula percikannya di situ. Percikan yang diteliti. percikan api itu ya. Percikan api dimulai dari sebuah bukit lereng bekas sisa acara perayaan tahun baru. Dari situ mungkin ya percikan apinya. Ini yang diselidiki dari situ. Kita nggak memberitakan hal itu karena berita semacam ini sudah banyak beredar bos ya. Termasuk korban yang meninggal sudah bertambah, yang tadinya 6 menjadi 10, 16. Sekarang yang terbaru data Senin itu 24 orang yang meninggal. Kemudian yang mengungsi sudah puluhan ribu, hampir 75.000, dan jumlah korban yang meninggal ini kemungkinan besar akan bertambah karena pencarian orang hilang itu masih terus berlanjut. Oke, kita akan menanggapi itu. Itu sudah ada yang beritakan banyak lah ya. Sekarang kita menanggapi narasi-narasi dari saudara-saudara kita sendiri yang muslim gitu bos ya. Narasi-narasinya yang mereka niatnya mungkin baik, pasti baik mereka niatnya. Hanya saja mereka nggak sadar bahwasanya narasi mereka itu akan blunder kepada kita sesama muslim, akan blunder sendiri bos. Di antara narasinya di sana itu penyebab kebakaran sebenarnya karena di sana pernah menghina Al-Quran, gitu bos ya. Banyak Al-Quran yang dibakar. Banyak Al-Quran dibakar di sana. Terus ada lagi pesta Iji Kiwir ya kan, yaitu pesta Iclik teman-teman. Ya, kemudian diadab lah gitu. Narasi-narasi seperti ini memang sebenarnya nggak ada yang salah dengan narasi ini. Cuma ketika Anda menyampaikan narasi seperti ini kurang tepat sasarannya, maka hal ini akan menjadi sebuah keblunderan kepada agama Anda sendiri. Ini kan ibaratnya begini. Contoh ya. Orang lain ini nggak hanya Islam saja, terus terang saja. Orang Kristen juga ada YouTuber Kristen itu yang menyatakan bahwasanya Amerika, Los Angeles kebakaran itu ketika Donald Trump ingin menciptakan neraka di negara lain, ternyata dibalaslah neraka di negaranya sendiri. Oke, itu masih masuk akal itu, oke? Itu masih masuk akal. Karena narasi itu berhubungan dengan rumus alam ini ya kan, sunatullah, yaitu tabur tuai ya. Kemudian yang narasi yang hiperbola, yang berlebihan, mereka juga mengatakan, ada YouTuber Nasrani kayaknya,
mengatakan bahwasanya ada sebuah pertemuan artis gitu ya, konferensi artis kayak acara pesta lah ya. Kemudian yang menghina Tuhan di situ. Nah, disangkut pautkanlah di situ, teman-teman. Ya, disangkut pautkan ke situ. Narasi ini akan blunder kepada penganut agama itu sendiri, baik Muslim atau Kristen. Jika bernarasi menyaut pautkan bencana ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya, gitu loh bos. Iya, memang ada sangkut pautnya. Cuma jika narasinya nggak pas itu akan jadi blunder ya. Contohnya, jika memang hal ini disebabkan oleh kemaksiatan, kenapa nggak negara Kanada saja? Kenapa nggak negara bagian Kanada yang mayoritas orangnya ateis? Gitu bos ya. Kenapa nggak gitu? Iya. Nah, gitu. Jadinya kayak gitu. Kemudian nanti ada begini jadinya. Oh berarti yang menghina agama-agama ini yang nggak mendapat bencana berarti mereka benar. Gitu jadinya. Oh nanti kesimpulannya kan gitu. Jika Anda menyimpulkan suatu bencana kemudian mengaitkan, ini kan logical fallacy teman-teman ya. Ini kan logical fallacy. Jika Anda mengaitkan suatu kejadian dengan kejadian lain sebelumnya, maka akan blunder. Contohnya itu tadi. Oh ini karena azab karena pernah menghina ini, karena menghina. Oh ini azab karena pernah menghina Al-Quran atau ijlik atau ijlik pesta lah ya, atau pesta ijlik. Maka akan dibandingkan dengan negara yang lain atau daerah yang lain yang belum tertimpa bencana. Oh yang berarti yang itu benar itu. Pesta ijlik di sana rame dan nggak ada bencana di sana, berarti itu benar. Kalau patokannya salah itu adalah bencana. Kesalahan itu azab itu setelah adanya bencana. Setelah azab itu karena setelahnya ada kemaksiatan. Gitu loh ya teman-teman ya. Memang nasnya ya betul percaya saya nasnya ada kayak gitu. Jika ada suatu kemaksiatan ya sudah itu bos ya. Walaupun ada orang yang baik di situ ya ikut juga kena kan gitu ya kan. Blunder yang kedua akan kembali lagi seperti negara-negara Muslim yang terkena bencana juga, ya kan? Yang dulu. Ada kan mungkin Qatar banjir atau Dubai banjir atau Mekah Madinah sekarang banjir. Maka kalimat yang sama menjadi sah dan legal diungkapkan kepada daerah tersebut. Oh, berarti negara-negara Islam ini yang katanya syariat itu salah itu. Ya buktinya banjir. Buktinya banjir. Berarti mereka salah menyembah Tuhan. Nah, gitu jadinya narasinya, teman-teman. Ya. Jadi narasi ini jika nggak pas, teman-teman, nggak sesuai porsinya, maka akan menjadi blunder yang lebih besar yang akan mempermalukan agama kita sendiri. Dan orang lain jadinya orang-orang realistis yang pakai logika jadinya memandang kita ini sebagai cocok logika. Ya sebagai orang yang mudah sekali mengasumsikan apapun kejadian di dunia dengan kepentingan-kepentingan yang bernarasikan agama. Seperti itu teman-teman. Oke, contoh saja, contoh. Anda tahu PDD? Ya kan, kurang bagaimana itu orang. Ya, pesta ijlik apa? Segala macam lah dia itu ya, kejahatannya, pedofil ini. Rumah di sekitarnya kan terbakar tuh. Kan di Los Angeles ini kan banyak mention artis ya kan, banyak rumah-rumah artis yang mewah-mewah, semuanya kebakar. Orang kan pasti tanda tanya, gimana dengan PDD? Yang artis yang paling jahat lah tahun ini. Atau bisa dikatakan di abad ini fenomenal, artis paling fenomenal dan paling menggemparkan di dekade inilah ya, di dekade ini. Bagaimana keadaan rumahnya? Kita cek ya. Rumah artis yang lain sudah kebakar nih, rumah PDD bagaimana? Harusnya tuh rumah PDD makin hancur duluan. Tapi tak kecek apakah rumah PDD hancur. Ini sumber dari detik.com. Kami ambil dari sumber ini. Sempat dikabarkan terbakar. Begini kondisi rumah PDD. Jakarta, kebakaran hebat melanda Los Angeles, Amerika Serikat, yang membakar ribuan rumah termasuk milik selebritas. Rumah PDD alias Sincoms ternyata aman dari kebakaran meskipun ada foto beredar yang menunjukkan sebaliknya. Malah aman bos. Jika Anda pakai logika Los Angeles diazab karena ini karena itu, maka standarnya yang nggak diazab berarti bener kan gitu. Iya, standarnya kan gitu, mafhum mukhalafahnya ya. Nah, jika yang nggak diazab bener, berarti PDD ini bener ternyata. Nggak kebakar rumahnya. Nah, ya kan, jadinya begitu.
Kalau standar kebenarannya atau standar logikanya kayak kalian kayak gitu ya, narasinya kurang pas. Maksudnya bener emang, isinya bener, tapi kalau narasinya kurang pas, nggak sesuai porsinya, akan berbalik 2 kali lipat. Betul, Nah, kan? apalagi sampai dihiperbolakan. Hiperbola. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.